kita lanjutkan berdialog. Saya ke Mas Andre Saputra. Mas Andre, total kira-kira ya, berapa laporan yang masuk? Apakah mungkin korban ini akan eskalasi secara jumlah? Mas Andre. Mas Andre, apakah mendengarkan suara saya, Mas? Ya, Iya, Mas Andre, pertanyaan saya, apakah kemudian ada kemungkinan secara jumlah korbannya akan eskalasi? Ya, kemungkinan untuk korban itu bisa kemungkinan lebih yang akan korban lapor kepada kami atau memberitahukan kepada kami itu kemungkinan lebih dari 13 orang. Dan update kan juga terbaru dari pihak Homestay pun mengatakan sering melihat tersangka atau pelaku ini sekitar 9 orang lah. Dia data dengan perempuan-perempuan yang berbeda atau nggak sama gitu. Mungkin Oke, kemungkinan akan bertambah. oke. Dari pola yang Anda pelajari, bagaimana ia menjangkau potensial victim, korban potensial? Iya. Nah, kalau secara potensial bagaimana melihat korban, pelaku melihat korban, ini secara random si pelaku atau tersangka ini memilih korbannya kayak gitu. Jadi nggak langsung langsung tiba-tiba menghampiri perempuan atau korban dalam hal ini langsung tiba-tiba memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan dirinya, memancing Oke. simpati korban, bahwa apakah memang seorang yang tidak memiliki dalam tanda kutip tidak memiliki tangan, apakah layak berpendidikan segala macam cara-cara itu yang Ya, ya dilakukan. begini kan pasti ada komunikasi di sana dan komunikasi itu kan dibangun seiring berjalannya waktu. Kalau kita dengar dari penjelasan tersangka kan ia mengatakan ia tidak mengenal. Contohnya kita ambil kasus yang mahasiswa yang ditemui di Udayana begitu. Tapi bagaimana kemudian dengan korban-korban lainnya? Apakah kemudian ia bertemu di situ saja? Kalau ia bertemu di situ saja, bagaimana ia mengetahui masa lalu, katakanlah dalam tanda kutip dosa-dosa, beban-beban yang menjadi bahan untuk ia mengintimidasi potensial victim atau korban potensial? Oke, baik. Keterangan dari korban yang kami dapatkan itu adalah korban dengan pelaku atau tersangka ini tidak pernah saling mengenal atau tidak pernah saling bertemu sebelumnya. Ini hampir sama dengan korban-korban lainnya. Yang kami dapat keterangan dari korban-korban lainnya pun sama. Itu hampir sama semua, Mas. Tidak pernah saling mengenal dan tidak pernah saling kontakkan sebelumnya. Begitu. Oke, oke, oke. Jadi ini tuntutan para korban yang sudah masuk ke Anda seperti apa? Nah, tuntutan kepada korban yang sudah masuk kepada kami adalah tentunya kami dari tim pendamping memenuhi semua keinginan korban, baik Oke, itu dari psikologi dan segala macam, dan tuntutannya bahwa proses ini berjalan sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada, kayak gitu, sehingga keadilan atau kebenaran bisa terungkap dan playing victim yang disampaikan oleh pelaku atau tersangka ini oke. bisa diimbangi dengan Ada pernyataan-pernyataan spesifik tidak harus masuk ke BUI? dari korban sendiri. Kemungkinan itu bukan kemungkinan, pasti tentu korban menginginkan bahwa si pelaku dan tersangka ini masuk penjara, begitu. Oke, bukan tahanan rumah dalam hal ini, begitu ya? Ya, Ya, dalam hal ini benar. oke. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, ada yang ingin tambahkan mengenai bagaimana kemudian seorang yang dengan keterbatasan di sana melakukan perbuatan yang barangkali ya diduga melakukan perbuatan yang tidak pernah kita bayangkan. iya, saya dari awal selalu menyampaikan bahwa seorang disabilitas itu memiliki potensi yang sama untuk bisa melakukan tindak pidana. Mungkin memang ada beberapa disabilitas ya, disabilitas mental intelektual mungkin dia mungkin tidak bisa melakukan perbuatan pidana yang kaitannya dengan kekerasan seksual. Tetapi orang seperti Agus yang memang sejak kecil mengalami disabilitas, fungsi kita menganggapnya kan namanya disabilitas kan sebenarnya disability gitu, tapi bisa juga diartikan sebagai difabel, Oke. different ability, di mana kemudian apa Ya, fungsi Agus itu motoriknya untuk menunjang menggunakan kehidupan itu fungsi berjalan tangan, sebagaimana mestinya ya. betul, dia hanya menggunakan kaki. Jadi saya sampaikan mungkin tidak ada yang menduga bahwa Agus ini juga Ya. bisa melakukan olahraga menyelam. Hmm, Agus ini bisa naik motor, Agus ini juga menulis dengan bagus, kemudian bisa memainkan banyak alat musik. oke. Itu hal yang kemudian Iya. terjadi pada diri Agus. Nah,
tadi juga ditanyakan soal bagaimana mencari korban segala macam. Memang yang ditemukan oleh KDD ini juga dari korban-korban yang kemudian melaporkan itu rata-rata korban itu sedang duduk sendirian. Oh, Jadi oke. dia ngambilnya adalah Ya. perempuan muda duduk sendirian di Taman Udayana, kelihatannya galau. Nah itulah yang kemudian menjadi target. Sepertinya kayak gitu sih. Oke, berarti sudah dipetakan ini Bung Reza ya. Artinya seorang pelaku kejahatan pun melakukan victim profiling. Hmm. Dia pilih siapa kira-kira yang akan secara selektif dia jadikan sebagai mangsanya. Kalau selama ini kita akrab dengan istilah criminal profiling, dari apa yang disampaikan oleh Mas Joko barusan, terlihat sudah Oke. bahwa seorang pelaku pun bisa melakukan victim profiling. Itu poin nomor satu. Poin nomor dua, ini sangat penting nih Bang Abe. Sekali lagi, karena kita kadung menganggap bahwa kekerasan seksual itu dilakukan dengan cara-cara yang menakutkan, justru lewat studi diketahui modus yang paling sering dipakai oleh predator adalah grooming behavior. Jadi alih-alih membuat target merasa terancam, terintimidasi, takut, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya, Iya. justru sejak 0 km, target itu sudah terbuai. Merasa bahwa dia sedang berhadapan dengan orang yang sangat dia percaya. Oke. Menjadi teman sejati yang tidak akan mungkin Oke. punya niatan jahat Oke. apapun. Itu kan dalam kondisi ideal, Bung Ya. Reza. Tapi ini kan dalam kondisi Oh, justru dalam kondisi ini yang ingin saya katakan, Yang tidak ketika bisa jelaskan. seorang penyandang disabilitas dalam hal ini tunadaksa tampaknya tidak mungkin melakukan kekerasan atau serangan secara fisik, Ya, melakukan maka modus grooming. kedua lah yang paling mungkin untuk dia lakukan, yaitu grooming behavior, menawarkan pertamanan, kesediaan untuk memberikan telinganya mendengarkan curhat dalam waktu yang lama. Itu yang membuat korban terlena, terpukau, terlanjur percaya masuk dalam sebuah perangkap psikologis yang dimainkan oleh seorang predator. Ya, kalau misalnya dalam kondisi awam ya, kita bisa melihat bahwa ya seseorang dengan apa yang dimilikinya tidak itu mungkin melakukan itu. Ya. Kasarnya kita mau bilang bahwa ya mungkin pemuda-pemuda banyak di luar sana ya banyak melakukan cara-cara itu, grooming dan sebagainya. Tapi kok masa iya? Kok bisa? Itu pertanyaannya. Grooming itu dilakukan dalam waktu yang cepat oleh Baik. seorang dengan keterbatasan fisik. Ketika kita bicara tentang modus, berarti ini konteksnya adalah pelaku. Sementara ketika kita bicara korban, kata kuncinya adalah suggestibility, yaitu kerentanan atau kepekaan seseorang untuk menerima sugesti. Baik itu ancaman, ajakan, himbauan, intimidasi, iming-iming, ataupun sugesti-sugesti lainnya. Riset menunjukkan, Bang Abe, ada 3 kelompok manusia yang memiliki suggestibility di atas rata-rata. Salah satunya adalah jenis kelamin perempuan. Itu artinya memang ada kerentanan ekstra bagi kaum hawa untuk kemudian masuk dalam sebuah, sekali lagi, siasat psikologis berupa grooming behavior untuk kemudian menjadi seorang target kejahatan seksual. Ya, nampaknya itu yang akan Hasil klop kan sesungguhnya, Ya. ada satu pihak yang memperagakan grooming behavior sebagai sebuah siasat psikologis, dan di seberangnya ada pihak dengan suggestibility yang tinggi, yang rentan untuk menjadi korban kejahatan seksual. Dan terus terang ya Mas Reza, ya, saya tertarik betul untuk melihat bagaimana nanti pengadilan membuka bukti-bukti apa yang dimiliki sampai pada akhirnya memastikan Menurut bahwa saya persidangan ini akan berlangsung secara tertutup. oh ya pasti, Iya. karena kan kasus Kesusilaan. kesusilaan. Iya. Tapi kan kita mau intip di sana sesungguhnya tentu melalui keterangan-keterangan yang disampaikan lewat penasihat hukum, lewat jaksa atau siapapun yang berkepentingan. Ya. Ya itu detail-detail yang mungkin membuat orang penasaran seperti apa kemudian pembuktian terhadap dirinya seperti itu. Tapi sekali lagi terima kasih ya Terima Mas kasih. Reza sudah hadir, Bang Abi, terima dan kasih. terima kasih Pak Joko Jumadi juga sudah hadir, dan Mas Andre Saputra dari kuasa hukum korban mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Abraham Silaban pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Thank you Mas Reza.